mahasiswa, yang terkait dengan ATN kan nanti kalian dapat tugasnya ujiannya apa, tidak ujian di kelas ya, tapi kayak kalian mendapat tugas, ya mendapat project, bikin soal ya, tapi nanti saya jelaskan ya. Yang ini kayaknya yang kimia radiasi saya juga akan memberi tugas ke kalian nih ya, tentang ini ya, tentang dosimetri, ini malahan agak fundamental. Sudah bisa dilihat para mahasiswa? Sudah bisa dilihat nggak? Udah ya? Jadi nanti tugasnya kalian belajar sendiri nih, belajar yang ini ya. Bedanya terkait dengan dosis-dosis ini bukan hanya sekedar dosimetri, nanti kalian jadi petugas dosimetri gitu ya. Tapi ini kalian belajar tentang fundamental dari dosis-dosis yang ada kaitannya dengan radiasi ya. Ini saya nanti kalian dengan ada catatan ini ya, dengan apa dengan naskah ini termasuk nih ada contoh soalnya nih ya. Nanti bentuk saya berikan tugasnya karena kalian juga ada saya berikan contoh soalnya di sini nih ya. Nah, nanti tugasnya kayak bikin soal tapi beda, kasusnya beda dengan apa kasusnya sama tapi uh, beda dari yang ini tuh boleh angkanya, boleh polanya ya. Jadi makin logis, makin nggak persis banget itu makin baik ya. Misalnya contohnya nih ya, kelihatan nggak nih ya contoh soal yang ini nih. Contoh 425 nanti ya sebentar ya. Ada contoh soalnya tuh 425. Nanti sedikit saya jelaskan tentang apa yang dimaksud di apa poin-poin ini ya. Tapi setelah itu saya harapkan kalian bisa belajar sendiri karena sebenarnya kalian udah dapat materi-materinya sebelumnya ya. Ini. Nah, ini ya tentang dosimetri. Dosimetri yang namanya ferrosulfat dosimetri. Kalau istilah ada ferrosulfat dosimeter tuh itu dosimeter apa yang kalian kenal ya para mahasiswa? Dike, Bu. Oke ya. Nah, ini penjelasannya lebih detail. Kalaupun ini bahasa Inggris, kalian gampang. Sekarang zamannya bisa pakai apa sih? Bisa pakai Google Translate, bisa pakai Google Doc, bisa pakai AI ya. Nah, ini contoh sebentar ya. Saya ini pakai ininya, bentar. Notate-nya kadang hilang tuh saya harus ini dulu untuk dosimeter kimia, terutama dosimeter kimianya. Sebentar ya, ininya internetnya kurang stabil. Nah, misalnya ini ya, dosimeter ferrosulfat. Rumus umumnya untuk dosimeter ferrosulfat tuh ini. Nih, ada delta delta apa dibagi nilai ini G value-nya ya, G value-nya dari produk yang dihasilkan. Nanti diturunkan gitu ya, diturunkan sampai ini gitu ya. Jadi nanti dosisnya sama dengan delta OD. OD itu apa sih? Optical density ya. Nanti kalian pelajari di sini. Ini cukup lengkap ya. Lalu nanti ada contoh soalnya nih ya, ada contoh soalnya. Contoh soalnya tuh 4 tadi tuh 4 45 deh yang apa? Yang macam-macam ya. Intinya tadi ada ya contoh soalnya ya 425 gitu ya tadi tuh. Nah, ini ya. Ini ya contohnya ya.
Contoh soalnya tadi pertanyaannya ada di atas 425. Coba cari 425 ya. Kelihatan ya, para mahasiswa ya. Iya tuh. Contoh soalnya ya. Ya enggak? Ada jawabannya di bawah ya. Nah, yang ingin saya berikan tugasnya itu jadi nanti ada kemungkinan uh, ujian ujian kimia radiasinya mirip dengan ATN, jadi nggak di kelas. Saya beri tugas aja ya, tapi kalian bahannya ada di sini, bahan utama, maksudnya panduan-panduannya ada di sini. Kasusnya boleh kayak kasus tadi dosimetri kimia atau apa ya, gitu ya. Kita lihat. By the way, saya ingin tanya kalian ujian apa? Ujian kimia radiasinya kapan ya? Senin depan bro. Senin depan ya. Jadi masih ada waktu nanti kalau kalian butuh konsultasi bisa hari Sabtu ya. Saya tuh bener-bener ini tuh lagi lagi saya bilang aja ke kalian kalau saya tuh lagi di apa? Lagi dapat peringatan dari apa sih dari UGM untuk menyelesaikan S3 saya. Kalau nggak saya bener-bener bisa nggak jadi lulus ya. Jadi saya butuh pengertian kalian mungkin ya kita apa kita berbagi share-share tapi kalian juga nggak terlalu tertinggal ya. Jadi gini misalnya ini terkait dosimetri radiasi ya. Nah, misalnya saya jelaskan nanti di sini tuh ada materi misalnya energi deposit ya. Jadi energi deposit di sini energi deposit itu apa? Kita lihat rumusnya nih. Karena kalian juga udah pernah intinya kalian udah pernah dapat asas teknik kimia kan ya? Udah dapat proses transfer ya enggak? Misal dan udah lancar terkait dengan neraca massa atau neraca energi. Nah, kalau kalau energi deposit dirumuskan seperti ini, kira-kira kalian ini nggak nangkep nggak? Ada rumusnya EI gitu ya. Ini tuh yang lambang dari energi depositnya sama dengan ini saya bilang E aja ya. E in. Jadi ada EI, ada E in, ada E out, ada Q. Q itu apa kira-kira para mahasiswa? Q itu apa? Energi rilis ya, Q ya, para mahasiswa ya. Pernah kan belajar energi rilis kan? Waktu radiokimia pernah ya. Terus ini E-in kalau kalau neraca massa misalnya ada X-in. In itu apa? Umpan. Ya, energi yang masuk gitu ya. Terus E-out energi yang keluar. Jadi yang termasuk yang disebut dengan energi deposit itu nanti kalau dalam kasus radiasi ini bedanya dengan jadi kayak kebalikannya dari yang rilis ya. Jadi misalnya nih ada medium nih ya, medium seperti ini. Kemudian ada radiasinya saya gambarkan merah gitu ya. Nah, ada radiasi masuk nih ke medium nih ya. Ya. Nah, yang dimaksud yang deposit gimana? Kalau energi masuk di sini. Kalau kalian dapat transferan dari orang tua kalian, yang terdeposit itu yang gimana? Transferan anggap aja transfer energi. Jadi kalau di tempat kalian yang uang yang terdeposit itu artinya apa? Yang ada di ATM. Nah, yang ada di ATM tempat kalian ya. Nah, ada juga yang gini kan ya. Ada yang deposit, ada juga yang gini kan. Kalau yang keluar gini namanya apa? Nah, kalau untuk kasus radiasi yang keluar gini ini biasanya kermaknya ya. Jadi kermaknya yang lambangnya keluar gini ya. Yang deposit itu nanti yang mengarah ke dosis serap gitu ya. Kalian pernah belajar dosis serap kan? Ya, jadi ini misalnya ada dosis serap nih ya, yang benar-benar nempel ke mediumnya. Sementara kalau yang lepas ya itu namanya kerma. Kerma itu apa para mahasiswa? Kerma itu apa? Boleh dibuka nih naskah yang ini saya berikan ke kalian. Biar ingat lagi.
Apa para mahasiswa kerma? Energi rilis emas. Ya, jadi kinetik, jadi energi kinetik yang lepas per ini massa, ya gitu ya. Jadi kayak paparan ya, paparan radiasi. Kalian pernah dengar paparan radiasi? Bang. Nah, paparan radiasi itu adalah kerma juga. Kerma di mana? Kerma untuk udara ya. Jadi paparan itu kerma udara ya. Jadi energi rilis yang dilepaskan ketika radiasi berinteraksi dengan udara ya gitu ya. Jadi ini energi deposit di sini. Jadi intinya hari ini saya beri tugas kalian membaca ini dulu ya, membaca ini dulu. Nanti bahan ujiannya ada di sini. Bikin ini juga, bikin kasus soal juga, soalnya 1 atau 2 ya. Tapi nanti dikaitkan misalnya boleh kasus dosimetri kimia tadi ya, atau boleh nanti kasus di sini tuh ada kasus-kasus yang medis gitu ya. Ada kasus-kasus medis atau ada industri yang lain ya gitu. Nah, gitu ya, energi deposit gitu ya. Kelihatan kan ya? Jadi energi deposit udah cukup jelas kira-kira ini ya. Jadi yang kira-kira nanti cenderung mengarah ke dosis serap, cenderung jadi bukan langsung dosis serap dulu ya, cenderung ke dosis serap. Lalu ada energi imparted. Energi imparted itu artinya tadi dosis yang apa sih? Energi deposit tadi ada beberapa macam ya. Jadi kalau nanti material dalam tubuh kita, apa sih organ dalam tubuh kita banyak gitu ya. Ada jantung di sebelahnya, dekat jantung tuh ada paru-paru, ada apa. Nah, itu kalau yang nempel di jantung dan paru-paru dan apa itu nanti kalau digabung-gabung nanti jadinya adalah energi imparted gitu ya. Seperti itu para mahasiswa ya. Satuannya apa para mahasiswa? Energi-energi itu dalam kenukliran satuan yang sering digunakan apa? Joule. Ya, joule atau elektron volt ya. Nih ya. Satuannya di atas juga sama nih, joule atau elektron volt. Makanya dosis serap satuannya apa kalau dosis serap yang SI-nya? Nah, Gray ya, oke. Satuan Gray itu sama dengan apa dikaitkan dengan Joule? 1 Joule per kilogram. Joule per kilogram, ya gitu ya. Oke, jadi tadi udah saya kenalkan terkait energi deposit, energi imparted, terus nanti ada energi transfer. Kalian lihat juga nih, rumus energi transfer itu gimana? Lambangnya ETR, terus kemudian dijabarkan sebagai R in ya, terus dalam tanda kurung U ya, dikurangi R out dalam tanda kurung U ada di atasnya norm, terus ditambah ya sigma dari Q ya. Nah, ini R in-nya tuh apa? R in itu adalah energi radian rata-rata ya dari apa nih? Dari partikel yang tidak bermuatan. Nanti dibaca aja ya. Pokoknya bahannya kira-kira untuk kimia radiasi itu yang dari saya UASnya ini. Nanti kalau Bu Ega mau ngasih silakan, tapi enggak juga nggak apa-apa ya, gitu ya. Para mahasiswa ya, dan ini cenderung saya berikan dalam bentuk tugas tidak di kelas ya, gitu ya. Jadi artinya project gitu. Dengan bahannya ini. Kemudian tadi di sini nanti ada energi transfer net. Nah, ini tinggal dilihat. Nanti kalau bingung, kalian tuh punya teman-teman di kelas tuh yang hebat-hebat, ada Denny, ada Dika, ada Augie, ada Michelle, ada Angie, ya aja apa minta tolong tuh teman-temannya yang tadi saya sebut apa jadi apa jadi kayak ini kalian gitu ya yang membahas ini ya jadi yang kayak bukan membimbing ya apa sih memicu gitu ya apa sih mendorong kalian bareng-bareng untuk mengerjakan bukan mengerjakan belajar tentang ini ya sambil lihat kasus-kasus soalnya di bawah ya ada energi transfer ya ini kemudian nanti ada lagi di bawahnya tuh ada lineal energy ya, nanti lineal energy. Kemudian saya juga saat-saat ini sedang apa banyak ke kalian untuk belajar menggunakan AI ya. Kalian boleh tanya nih, misalnya lineal energy ke AI itu gimana? Tanyakan ya, gitu ya. Jadi ini ada misalnya
linear energy itu adalah ya nih jumlah dari ES. Nah, ES itu apa tadi di sini? Cari yang ES tuh ya. ES tuh ada nggak di sini? Kalau nggak ada berarti E-nya baru ya. Jadi ES itu di sini ada nggak nih? Nih ya. Jadi energi yang dikaitkan dengan ini, dengan permukaan volume ya gitu ya. Yang apa? Volumenya apa? Volume materi yang berinteraksi dengan radiasinya. Lalu ini ada kerma nih ya, tadi ya. Kerma nih. Kalau kerma nih saya udah berkali-kali menjelaskan ke kalian, tapi di sini didetilkan ya. Kerma itu apa ya. Nah, kerma itu hanya berlaku ya nih di sini ya. Jadi untuk lingkup kerma saya ingatkan lagi berlakunya untuk lihat ini ya. Ada tulis apa? Ada yang saya copy. Ionizing uncharged particle. Artinya apa para mahasiswa? Ionizing, lihat nih. Ionizing uncharged particle. Artinya apa? Partikel yang tidak bermuatan terionisasi. Ya, bukan terionisasi ya. Jadi partikel pengionisasi yang tidak bermuatan. Jadi kan kita tuh ada radiasi pengion gitu ya. Dikenalkan radiasi pengion. Kalau cahaya disebut radiasi pengion bukan? Cahaya matahari, cahaya di apa di ruangan kita lampu itu merupakan ini enggak merupakan ya bisa disebut radiasi juga kan ya, tapi radiasi pengion bukan cahaya itu. Tidak, Bu. Ya, gitu ya. Jadi nah, kalau uncharged partikel kira-kira apa jadinya? Maksudnya? Yang ini bisa bisa neutron ya, bisa foton. Jadi foton itu apa? Sinar X dan gamma ray ya, gitu ya. Jadi kerma itu hanya berlaku untuk ini ya, ionizing uncharged particle. Karena apa? Ya tadi saya ceritakan ini misalnya medium gitu ya. Ini ada radiasi yang ke dalam ya. Ada yang terdeposit itu nanti biasanya kadang-kadang ada yang lepas gitu ya. Nah, yang lepas ini biasanya bentuknya foton. Jadi enggak bentuknya jadi kalau sudah masuk ada radiasi masuk sini terus nanti ada keluar alfa gitu ya. Enggak, keluar netron, mungkin kadang-kadang bisa netron juga ya, tapi nggak ada misalnya proton yang keluar. Jadi yang partikel-partikel berat biasanya nempel di sini karena daya ionisasinya tinggi ke medium. Ya. Jadi si partikel-partikel berat yang bermuatan dan yang ringan juga ya, biasanya nempel di apa? Di materinya. Ya, jadi yang lepas itu dinamakan kerma. Ya. Itu jadi nanti kalian lihat terus ada istilah pollution kerma ya. Pokoknya kalian pelajari di sini ya, dipelajari dulu, dibaca-baca dulu. Intinya membaca tuh boleh terjemahkan ini ke bahasa Indonesia, berusaha pahami, terus nanti kalian ketika ujian membuat 2 soal kaitannya dengan ini ya, tapi soalnya ke kasus misalnya. Kayak tadi boleh kasus kimia radiasi untuk Frike atau Cherry-Chero ya, atau nanti kasus-kasus misalnya medis yang lain ya, misalnya kalau pakai menggunakan phantom atau apa ya. Nah, ini kira-kira nanti jadi kalau saya boleh sharing ya, masih banyak ilmuwan-ilmuwan dari Batan gitu ya, belajar tentang radiasi, tapi fundamental yang bagian ininya masih kurang gitu ya. Tapi kalau orang-orang fisika ya, orang-orang fisika belajar ilmu-ilmu apa rumus-rumus kayak gini karena makanan mereka itu banyak belajar tapi kasusnya bukan ini kebetulan kasusnya ya kasus fisika reaktor gitu. Nah yang kimia-kimia masih banyak kurang. Jadi saya berharap nanti kalian kayak jadi apa sih? Jadi orang-orang muda yang menggantikan yang dulu-dulu pernah ada ilmuwan yang banyak tahu tentang ini tapi nggak banyak sedikit gitu. Nah ternyata dengan adanya kalian nanti bertumbuh makin ada lagi yang lebih banyak ya. Kira-kira tugasnya hanya itu nanti. Jadi pelajari dulu, baca dulu. Terus kita masih punya waktu hari Sabtu ya, nanti kita bisa diskusi apa yang bisa apa yang kalian bingungkan dari sini dulu ya, nanti kita bahas ya. Nanti di sini juga ada kesetimbangan radiasi nih, rumus-rumus. Nah, saya nanya nih ke Augie nih, Augie kalau di kelas kalian belajar kayak gini, belajar di mana nih? Yang gini-gini?
yang saya kotak-kotak ini? Di pelajaran apa saja di kelas kalian yang pernah dapat? Di teknik reaksi kimia, Bu. Teknik reaksi kimia, oke. Apalagi? Sekarang kita masuknya nggak ke massa gitu ya, banyaknya ke energi. Di mana tuh? Di termodinamika, Bu. Termodinamika, oke. Apalagi? Proses transfer dapat nggak? Ada nggak yang terkait Ada, energi? Bu. Ya, proses transfer ya. Asas teknik kimia dapat juga kan? Kalau asas ya gitu ya. Jadi nanti yang bagian-bagian ini. Jadi sebenarnya rumus fundamentalnya hanya in, out, plus ya. Plus kalau Q itu berarti kayak apa sih? Kayak akumulasinya gitu ya. Itu ya. Jadi nanti itunya di sini seperti itu. Oke, yang kimia radiasi sudah jelas ya. Nanti untuk bahan-bahan apa? UAS saya berikan di sini. Kalian lihat contoh-contoh soalnya di bawah ya. Jadi sambil bisa lihat kalau soal-soal kimia radiasi yang terkait dosis atau hitungan-hitungan itu seperti apa. Nanti Sabtu kita bisa diskusi sebentar sambil kalian boleh menanyakan kasus-kasus, misalnya kalian membaca apa terus tertarik dan nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti kalian boleh kita diskusi. Ini kayak soal 47 nih sebenarnya cerita nih tentang zat radioaktif ya, point source bentuknya mengiradiasi suatu materi dalam bentuk phantom ini, phantom air ya. Phantom air itu apa ya? Pura-pura mediumnya air gitu. Phantom tuh ada yang ngerti nggak kalian apa maksudnya phantom? Ada yang mengerti nggak maksudnya phantom? Ya kayak sampel gitu ya, sampel tapi dibuat apa? Dibuat bentuknya, misalnya bentuknya cenderung kalau phantom itu kan sebenarnya diarahkan ke apa ya? Ke bentuk-bentuk organ apa? Organ vital manusia. Nah, biasanya diisi air ya, phantomnya dalam bentuk air karena apa? Organ tubuh manusia itu kan kebanyakannya adalah jaringan lunak. Jadi biasanya untuk sampel-sampel percobaan pakai radiasi menggunakannya phantom. Kan kalau cobaan radiasi banyak menggunakan hewan gitu ya, nanti kasus-kasus misalnya penyiksaan hewan makin banyak kan ya. Nanti malahan wah ilmuwan nih kok nggak punya rasa ini terhadap hewan, apalagi kepada manusia. Makanya banyak ilmuwan membuat tiruan ya, tiruan organ gitu, organ makhluk hidup itu pakai phantom namanya. Ya gitu ya. Jadi yang kimia radiasi udah jelas ya kira-kira maksud tugasnya ya. Mohon izin bertanya Bu Maria, apakah Ya, diperkenalan? ya silakan. Baik, ya walaupun tadi Ibu menyampaikan kalau diskusinya bisa dilakukan hari Sabtu, tapi apabila boleh saya ingin bertanya sekarang Bu. Iya, iya gimana? Ya, Ya. terkait UAS kimia radiasi kan dari dosen pengampunya ada Ibu dan Bu Ega ya Bu, Mhm. untuk UAS ini. Mhm. Jadi Ibu menyampaikan kalau misal dari Bu Ega dimungkinkan pelaksananya bagaimana, itu apakah dari kami ini Bu bisa bertanya kepada Bu Ega, apakah dari Bu Ega juga menghendaki untuk pembuatan soal atau memang cukup dari Bu Maria saja? Biasanya Bu Ega menyerahkannya ke saya. Cuma nanti saya tanyakan ya. Saya pastikan lagi. Biar sebenarnya kalau membuat soalnya itu diserahkan ke dosennya ini biasanya dosen yang satu udah seneng gitu, udah nggak terlalu terbebani soal ya gitu ya. Tapi tetap saya tanyakan karena saya belum sempat ngobrol dan Bu Ega ya, ngobrol tentang UAS ya gitu ya. Oke, ada lagi? Dan lagian nggak terlalu berat gitu. Apa misalnya kalian dapat biasanya Bu Ega juga hanya nyumbang kan kemarin Bu Ega memberi materinya apa tentang dosimetri ini ya. Dosimetri apa tentang Bu Ega? Dosimetri Untuk keseluruhan dosimetri bukan dari kami presentasi. oh gitu. Ada yang bisa menceritakan apa dosimetrinya? Bu Ega, lingkupnya yang diceritakan ada nggak? Jenis-jenis dosimetri Bu, seperti dosimetri reference rutin gitu, Oke, standar. oke, ya udah nggak apa-apa. Ya gitu ya para mahasiswa ya. Baik Bu. Saya tuh pernah ngasih ke kalian buku ini nggak? Buku dosimetri nggak?
Khusus tentang buku dosimetri nggak? Yang Yang Ibu sama Ibu Ega buat, bukan, Bu? Bukan, satu lagi. Warnanya biru sih. Nanti saya berikan ke Pernah, Bu. ya, nanti saya berikan ke Enji ya. Dan itu pun bagian awal-awalnya, misalnya dosimetri itu, misalnya sebentar ya. Kalau ke adik kelas kalian kayaknya pernah, tapi ke kalian saya agak lupa pernah juga nggak? Kayaknya si Akbar punya deh. Akbar punya nggak, Bar? Ya, Ibu. Punya kan, Bar ya? Pernah saya Punya, kasih? Kalau ke kelas kalian pernah saya kasih nggak, Bar? Pernah, Ibu. Kalau nggak salah di grup kelas ada, Ibu. Oh ya udah, berarti nanti dicek ya. Berarti pernah ya. Jadi karena saya pernah minta tolong Akbar membuatkan apa sih persamaan-persamaannya. Terus saya berikan bukunya ya ke Akbar lengkap atau bagian depannya, Bar? Lengkap sih, Ibu. Lengkap ya. Berarti kayaknya ke kelas kalian juga pernah. Nanti kalau enggak, saya kirim lagi ya sambil saya cari. Oke, seperti itu ya para mahasiswa ya. Kemudian saya jelaskan tentang ini. Tentang satu lagi tentang ATN ya. ATN itu tugasnya bikin soal ya para mahasiswa ya. Iya, Bu. Ya, bikin soalnya lingkupnya seperti ini nih. Yang saya inginkan kalian agak apa sih? Cenderung aktivasi gitu ya. Saya bilangnya aktivasi, tapi aktivasinya bukan aktivasi netron. Jadi aktivasi yang di akselerator, misalnya di apa sih? Yang satu tuh di apa sih? Nah, kelihatan nggak nih para mahasiswa? Kelihatan nih. Misalnya kalau ini dalam reaktor, sebentar nih. Ini NaA juga, sebentar. Yang bukan NaA nih. Bentar ya. Nanti kalau kalian minta ini lagi boleh ke sini, apa yang materi ini boleh. Nah ini nih, pernah ya saya ngasih kasus ini nggak? Para mahasiswa pernah kan? Di radiokimia dulu ya, bukan yang di kimia radiasi. Jadi nanti kalau yang terkait untuk siklotron ya, kasus untuk siklotron, kalian kan kemarin udah bikin soal bagus-bagus nih. Tapi yang bagian ini belum nih ya. Banyak yang cenderung belum ya, ya nggak? Bagian kinetika ininya, kinetika apa ya nih namanya? Laju kinetika reaksi radiasinya. Rumus depannya ini ya. Kelihatan nggak para mahasiswa nih? Jadi laju reaksi nuklirnya. Kelihatan para mahasiswa? Ini ya, laju reaksi nuklir. Laju reaksi nuklir tuh ada ini nanti ke sini, tapi kira-kira penyebabnya itu nanti ada dua hal ya. Ada dua hal yang dibangkitkan dan di sini sih nggak kelihatan ya. Yang dibangkitkan dengan yang meluruh ya, tapi nggak apa-apa ini yang dibangkitkan dulu aja. Jadi kalian nggak usah memperlihatkan yang apa. Tapi nanti kalau untuk siklotron ada kasus yang meluruhnya sih. Ya nggak apa-apa ini dulu ya kasusnya tuh. Jadi kan sebetulnya tuh ada kinetikanya tuh ada kinetika pembangkitan aktivasinya. Nah, begitu terjadi zat radioaktifnya meluruh nggak para mahasiswa? Meluruh kan? Nah, karena meluruh itu berarti kan sebetulnya rate-nya itu ada dua kan? Laju pembangkitan dan laju peluruhannya mungkin di depan-depan ya. Di depan-depan sini nih kayaknya. Soalnya saya pernah jelasin juga, tapi di mana ya? Agak lupa ini materinya. Enggak. Jadi apa? Nanti cari di buku Herman Chamber ya. Nah, sekarang yang saya inginkan untuk APN tuh kira-kira nih ya. Nanti kalau kalian membuat apa sih? Yang ingin membuat soalnya tuh yang jadi tantangan buat kalian yang belum pernah tuh misalnya bikin soal seperti ini nih. Jadi soalnya seperti ini.
projektilnya ada di sini. Kemudian ini, sebentar. Ini targetnya ya, para mahasiswa ya. Ini targetnya. Targetnya kan kalau misalnya untuk buat F18, kemarin kan boleh cair, boleh padat ya. Ya gitu ya nggak, para mahasiswa ya? Ya, Kan nanti ini projektilnya apa, ditembakkan ke targetnya. Nah, ini ketebalan target ini kan sangat berpengaruh kan? Berpengaruh untuk apa? Jadi kalau di sini rumusnya tuh nanti ada rumusnya, jadi saya hapus dulu coret-coretannya. Ini saya buat gede dulu ya. Ini para mahasiswa di sini itu ada N di sini ya, kita lihat nih. Di sini NP itu apa? NP itu terkait dengan jumlah N dari projektilnya. Jadi nanti rumus terakhirnya untuk laju reaksi nuklir itu ada sigma kecil. Sigma kecil itu apa para mahasiswa? Ada yang ingat nggak? Cross section. Ya, cross section ya. Nah, kemudian yang terkait dengan flux ya untuk reaksi di siklotron tuh ada N target di sini ya, dan ada N projektilnya ya. Jadi ini yang berpengaruh. Jadi ada N target dan N projektilnya. Karena ini saya udah pernah jelaskan ke kalian juga, nanti ngitung N projektilnya gimana nih, ada di sini. Nanti di bawah ngitung N targetnya gimana juga ada di bawah di sini ya. Kalau ujian ATN-nya kapan para mahasiswa? Nggak ada jadwalnya ya? Besok, Bu. Oh, Selasa, ATN? Bu. Iya, udah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Selasa masuk kelas dulu kalian. Ya, nanti besok saya kasih soalnya aja ya. Kalian di kelas mana besok? Ruang ETA, Bu. Ruang ETA. Jadi padahal ATN tuh saya udah bilang karena saya mau kasih ini dari kalian ya, jadi kalian nggak perlu masuk kelas, tapi nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Besok kita lihat dulu. Ya, jadi ini untuk melihat menghitung NT-nya ya. Jadi nanti ada terkait densitas ya, thickness-nya, terus kali N-nya ya. N itu berarti nanti N itu berarti mol ya. Mol terus dikalikan dengan apa? Bilangan Avogadro-nya ini dilambangkan dengan N0 gitu ya. Nah, itu untuk menghitung N target. N target itu berarti ini ada X-nya ya. X-nya itu tadi yang saya bilang itu parameter yang sangat berpengaruh untuk menghasilkan suatu reaksi nuklir. Jadi di sini nih ya, ketebalan dari targetnya. Makin tebal, makin lama nggak kira-kira radiasinya kalau ingin semuanya misalnya 100% teraktivasi? Makin lama. Makin lama ya, gitu. Atau kalau waktu iradiasinya hanya terbatas, hanya berapa persen yang akan teraktivasi? Ya, kira-kira gitu. Jadi nanti kasus untuk membuat soal yang pakai siklotron adalah kaitkan dengan ini ya, kaitkan dengan rumus-rumus ini. Kira-kira mengerti para mahasiswa? Nanti soalnya sih hanya 2, yang ini satu, yang satu nanti saya sampaikan. Cukup jelas nggak para mahasiswa? Yang Jelas, Bu. siklotron ya, yang satu lagi nanti yang ATN tinggal kalian boleh pilih mau yang radiografi atau mau yang mana ya gitu ya. Kalian bilang ke saya yang ingin kasus soalnya. Tapi kalian juga yang mengerjakan, ingin yang mana? Kalian belum pernah dapat kasus radiografi ya? Membuat soal radiografi belum pernah ya? Kemarin oleh Pak Haris diajarin ada hitung-hitungan nggak? Ada, Bu. Ada oleh Pak Haris? Ada, Bu. Ada. Ngitung apa? Ngitung apa? Kami ngerjain latihan soal yang dari buku, Bu. Kayak densitas, thickness. Densitas, thickness. Yang radiografi? Oh, kalau radiografi belum. Belum ya? Radiografi industri misalnya. Tapi kalian belajar nggak sih praktikum ATN dengan Pak siapa? Tasih misalnya menentukan waktu iradiasi kalau mau pakai NDT gitu-gitu, pernah nggak diajarin nggak? Pernah, Bu. Nah, Iya, Bu. ya nanti ke arah situ ya. Ke arah situ kalau kasusnya radiografi. Jadi yang satu soal lagi kalian boleh usulan dari kalian. Kasus soalnya apa? Yang satu siklotron. Ya gitu ya.
Tapi setiap orang beda nih ya soalnya ya. Jadi nggak sama ya. Ya nggak, para mahasiswa? Bisa ya? Baik, Bu. Sip, itu saja mungkin para mahasiswa penjelasan dari saya hari ini. Yang kimia radiasi dan dengan OTN. Yang para mahasiswa yang mau KP itu siapa? Augie, siapa lagi? Nisha dan Sita, Bu. Oke. Berarti kan kalau kalian tugasnya seperti itu kan nanti tinggal saya kasih waktu dan jadi nggak di kelas kan. Jadi kalian mengerjakannya lebih fleksibel kan ya? Oh, Ya nggak? Jadi kalian nggak harus izin ya gitu ya? tanya, Bu. Ya silahkan. Berarti nanti untuk kami bertiga ini yang untuk kimia radiasinya bagaimana ya, Bu? Kalau misalkan dari Ibu sendiri kan cenderung kasih tugas buat soal, nah untuk yang dari Yang dari Bu Ega-nya nanti saya tanyakan ya. Hari ini saya tanyakan dulu ya. Oh, baik, Bu. Gitu. Terus Ya. mau nanya lagi boleh, Bu? Ya silahkan. Terkait soal ATN yang siklotron, itu semisal saya punya reaksi, tapi reaksinya itu katakanlah nanti saya dapat kecepatannya itu ternyata lebih dari 10% kecepatan cahaya. Nah, dia itu kan kalau berdasarkan syaratnya kemarin harus pakai sinkroton. Nah, itu kalau misalkan saya asumsikan tetap pakai siklotron aja boleh nggak, Bu? Ya nggak apa-apa. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Karena gitu ya. Kan ini sih belum penerapan apa sih? Artinya kita belum menerapkan rancangan-rancangan kita untuk di kasus gitu ya. Soalnya yang penting kita kayak belajar ngitung dulu gitu ya. Gitu ya. Oke, para mahasiswa besok jam berapa ya? Saya udah ditagih soal juga, tapi saya tuh hari ini ada praktikum, ada hal-hal yang saya kerjakan juga. Besok jam berapa ujiannya para mahasiswa? Jam 10, Bu. Jam 10, Bu. Ya, oke, makasih ya gitu dulu ya nanti ya. Ibu izin bertanya, Ya silahkan. kemarin tuh ada beberapa orang yang kayak Sobri, terus Karen atau siapa lagi gitu Bu. Kami Yang belum itu ya? kuis. Iya, kemarin Yang tuh kata UAS ya? Ibu. Yang UAS Iya. ya? Nanti Sabtu aja sekalian ya. Oh iya, Bu. Ya nggak apa-apa, kalian nagih terus Sabtu sampai anggap aja sampai nanti kalau misalnya UAS sudah selesai, misalnya mendekati bahwa nilai harus keluar, itu bilang ke saya aja ya. Iya, Bu, terima kasih. Ya, kayak gitu ya. Tetap aja nggak apa-apa rajin nanyain ya. Tapi kalau saya belum bisa, memang benar-benar saya belum bisa ya gitu ya. Gitu ya Baik, para Bu. mahasiswa ya. Oke, makasih ya. Akbar, hari ini ada ini nggak, Akbar atau Dika, hari ini ada kegiatan apa siang-siang nanti? Jam 11 atau 11? Kalian kosong nggak setengah 12-an nanti? Kosong, Bu. Kosong. Saya nanti minta tolong mungkin dengan bantuin Mas Fadil, karena hari ini tuh saya mau mengadakan latihan PKD, drill PKD untuk adik kelas kalian, angkatannya Agnia atau Sada ya. Itu kan kita harus menyembunyikan sumber radioaktifnya. Nah, menyembunyikan sumber radioaktifnya itu karena barang-barangnya gede-gede. Saya minta tolong nih yang cowok-cowok, nggak harus semuanya sih, beberapa aja. Ke lab NDT ya nanti ya, jam 11-an ya. Yang bisa bantuin aja. Jadi nanti bantuin ngeluarin terus menyimpannya tuh jadi kayak ngumpetinnya gitu. Karena saya nggak bisa minta tolong mahasiswa yang lagi prakteknya nanti malah tahu tempatnya gitu. Karena nanti tugas mereka mencari, gitu ya. Baik, Bu. Akbar dengan siapa nggak boleh, Akbar dengan Dika biasa, dengan siapa lagi boleh, dengan Renaldi itu siapa. Nggak usah banyak-banyak kok. Nanti ada Fadil juga. Gitu ya. Karena masih nanti jam berapa, jam 11-an kita ketemu di lab NDT dengan kalian boleh menemui Pak Hapsara ya. Nanti saya dengan bareng Pak Hapsara. Kalau ini aja, kalau kalian merasa bisa ke kampus ya, kalau nggak bisa ke kampus ya nggak apa-apa. Gitu para mahasiswa ya. Makasih ya. Permisi Bu, maaf tadi saya hadir Bu, Katarina Rosalia Bu. Oke, sebentar. Izin Ibu, saya juga hadir. Oke, siapa nih? Saya Anissa, Ibu. Oke, Anissa. Oke. Sebentar ya. Iya, terima kasih, Bu. Ada lagi? Anissa, Katarina, Anissa. Siapa lagi ada? Udah ya? Oke, para mahasiswa ya. Sampai ketemu besok ya. Ketemunya mungkin dapat tugas aja, nggak usah ini. Makasih banyak ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Makasih, Bu.
Oke, sampai ketemu lagi ya. Baik, Bu.